Termasuk diantaranya adalah amalan di bulan Ramadan yang perlu digiat, yang perlu digalakkan adalah menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, melakukan solat-solat di malam Ramadan. Termasuk solat yang paling istimewa adalah solat taraweh. Akan tapi jangan sampai gara-gara solat taraweh pun kita bersih tegang dengan tetangga atau orang lain bermusuhan gara-gara taraweh. Apakah 8, 20 dan seterusnya. Ini adalah problem. Yang penting melakukan ibadah di malam hari itu. Akan tapi pun harus ada ilmunya, keyakinan. Yang paling utama dan pertama di bulan Ramadan nanti yang tidak boleh anda tinggalkan adalah solat witir. Solat witir dimulai dari 1 rakaat. Paling sedikitnya solat witir 1 rakaat. Dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Umumnya adalah 3 rakaat. Dan yang paling banyak dilakukan Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Mungkin kita akan membahas secara ilmiah tentang solat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan solat witir. Dan solat witir hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Adalah dalam buku tarawih, adakah tarawih yang bid'ah? Ada satu buku mungkin bisa didapat. Ini buku ini insya Allah bisa didapat. Di sini akan kami jelaskan tentang hukum tarawih. Pertama kami hadirkan tentang tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan solat tarawih 1 rakaat juga pernah di saat waktunya sempit. Nabi juga pernah melakukan solat tarawih 3, solat witir bukan tarawih. Nabi pernah melakukan solat witir 1 rakaat karena waktunya sempit. Pernah juga 3 rakaat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili, tentang solat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, salatul laili mathna mathna, solat malam itu hendaknya dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh kita melakukan 6 rakaat langsung, 10 rakaat langsung, boleh. Akan tapi petunjuk dari Nabi sebaiknya dilakukan 2. Fa idza khasya ahadukum subha, kalau khawatir kamu keburu masuk subuh, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, hendaknya menutup salatnya dengan witir 1 karena waktunya mepet. Ada berarti witir pernah dinukil dari Nabi 1. Ajaran dari Nabi 1. Kemudian ada lagi solat witir yang dilakukan adalah bukan 1 sampai 13 rakaat juga ada. 11 rakaat yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini dari Sayyidina Anas bin Sirin qala qultu li ibni Umar, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ara'aita raka'ataini qabla salatil ghadati utilu fihi ma'al qira'ata? Apa pendapatmu tentang 2 solat sebelum solat subuh yang aku panjangkan bacaannya? Faqala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna mathna, Nabi salat kalau malam itu 2. Makanya kalau ada riwayat solat malam 4 itu artinya caranya tetap 2. Makanya ada orang yang memaksakan solat 4 rakaat, bukan tidak sah, akan tetap mendapatkan kesunahan adalah melakukan 2. Itu ribu rakaatin, kemudian ditambah 1 untuk menjadi witir. Sholli rakaatain qabla sholatil ghadah, kemudian dia melakukan solat qabla subuh. Jadi witir ditutup dengan 1. Solat 2 baru 1. Kemudian Rasulullah SAW melakukan witir. Ini panjang, kelihatannya tidak bisa kita selesaikan sampai pada pagi hari ini. Di antaranya hadis Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW lihat, begitu kasihnya kepada istri beliau. Di sini dikisahkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah yang banyak menukil. Karena kebetulan Siti Aisyah termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu banyak fitnah kepada Siti Aisyah. Pokoknya orang yang paling dekat dengan Nabi paling banyak membawa riwayat dari Nabi sering difitnah oleh sekelompok orang, seperti Imam Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Siti Aisyah. Ini adalah banyak difitnah oleh orang-orang yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah taqalat, dari Siti Aisyah beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya yusalli, salat di kamarnya. Wa anna ragidatun, aku dalam keadaan tidur. Mu'taridatun ala firasyi, melintang di tempat tidurnya Nabi. Jadi kamar Nabi itu sempit, jangan seperti kamar ibu-ibu, jangan digambarin seperti kamar ibu-ibu bisa main bola, itu bukan. Kamar Nabi sangat sempit sampai kalau melakukan salat itu lihat Siti Aisyah itu melintang di tempat sujudnya Nabi SAW. Tempatnya Nabi. Sehingga kalau Nabi Muhammad mau sujud itu kakinya dilipat. Allah. Kaki Siti Aisyah dipinggirin, lalu Nabi Muhammad sujud. Kalau sudah beliau sholat banyak, selesai. Fa'idha arada ayyutir. Kalau sudah Nabi Muhammad ingin berwitir. Fa'ayyagodoni fa'autartu. Kemudian membangunkan aku, diajak Siti Aisyah untuk sholat
witir. Ini indah ya. Ini sholat banyak dulu Nabi Muhammad. Banyak. Lah banyaknya berapa? Enggak ada yang tahu hitungannya kan? Wan Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar juga salah satu minal mukthirina bi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidina Umar, seperti Sayyidah Aisyah juga. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat malammu, jadikanlah penutup salat malammu itu witir. Maksudnya ini anjuran, dijelaskan para ulama. Jadi salat witir itu hendaknya dijadikan salat penutup, bukan salat witir itu jadi penutup, bukan. Hendaknya kalau kamu melakukan witir, kau jadikan paling akhir. Kalau ternyata engkau sudah melakukan witir di awal waktu, habis sholat isya, tarawih, kok witiran. Kalau bangun malam ya boleh lagi, sholat lagi yang banyak. Jangan seperti keyakinan sebagian orang yang salah paham, sehingga kalau sudah witir, bangun malam nggak berani sholat lagi. Karena apa? Sudah saya tutup kok. Ya, ini salah paham, mohon. Yang salah paham, segera paham yang benar insya Allah. Ini ada kesalahpahaman ini. Dan nanti usah tanya, biasanya dia tanya, apakah boleh setelah sholat witir sholat lagi? Boleh, sholat sebanyak-banyaknya. Bahkan mana yang lebih bagus di antara aku memotong witir di masjid, habis tarawih saya tidak witiran, kemudian setelah itu saya pulang, witir di rumah nanti malam atau witir di masjid? Suka-suka. Semuanya adalah boleh. Kalau engkau ingin menjadikan sholat witirmu di rumah, harus kau tata hatimu. Sebab kadang-kadang sengaja memutus biar kelihatan, oh nanti malam saya mau tahajudan loh ya, makanya saya nggak ngajutin witir. Seolah ngomong gitu. Jadi kalau lagi witiran langsung memutus, kenapa? Saya witiran nanti malam aja deh habis tahajudan. Oh witiran di sini aja, nggak usah nunggu sampai di rumah nanti. Jadi witiran di situ nggak ada masalah. Apalagi jika anda seorang imam, kalau anda seorang imam, witiranmu adalah di masjid saja karena engkau ngimami orang awam. Kalau mau sholat malam, sholat lagi sholat malam. Jangan mentang-mentang imam, oh, saya pengen tahajudan lagi, mohon maaf witiran sendirian. Oh, bubarlah orang awam. Nggak usah pamer lah kan begitu. Jadi kalau anda mendidik mereka, yang mau witiran sekarang witiran, ayo. Yang mau witiran malam juga boleh. Yang witiran sekarang sama saya, kemudian setelah itu nanti kalau bangun malam tetap boleh sholat. Jadi harus dipahamkan makna ini. Ada orang sering salah paham masalah-masalah semacam ini. Jadi memang ada hadis Bukhari tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya witir hendaknya, bukan sebuah kewajiban, hendaknya dijadikan sholat penutup. Kemudian juga ada ini riwayat tentang witir banyak sekali. Mungkin hari ini masalah witir saja, tapi besok sudah masuk Ramadan ya. Masih ada satu lagi ya. Baik, satu lagi insya Allah tarawihnya seburkan. Sekarang witir saja dulu. Tentang witir, keutamaan witir. Witir bukan saja di Ramadan, di luar Ramadan. An Sa'ad bin Yasar, dari Sayyidina Sa'ad bin Yasar, annahu qala, beliau berkata, kuntu asiru ma Abdullah bin Umar. Aku berjalan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di jalan Makkah. Ada ceritanya sahabat Nabi berjalan. Qala Sa'id, kemudian Sa'id berkata, falamma khasyitu subha, karena di dalam perjalanan itu aku takut keburu masuk subuh. Nazaltu, kata Sa'id, aku turun di bawah. Tumalah nazaltu fa'autartu, aku turun ke tanah, lalu aku sholat witir. Kemudian sahabatnya tadi Abdullah bin Umar berjalan, ketinggalanlah si Sa'id bin Yasar. Karena apa? Dia sholat witir, turun dulu sholat witir. Kemudian lahiqtu, kemudian aku kejar Abdullah bin Umar. Yang lebih alim Abdullah bin Umar itu adalah yang paling dekat dengan Nabi. Faqala Abdullah bin Umar, aina kunta? Di mana ente ketinggalan tadi? Oh, qultu kuntu hasitu subha. Aku takut keburu subuh wahai Abdullah bin Umar. Fa nazaltu fa autartu, kemudian aku turun, aku salat witir. Faqala Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, alasalaka fi Rasulillahi uswatun hasanah? Kamu ini kayaknya kurang kenal Nabi Muhammad ya. Bukankah Nabi Muhammad suri teladan yang paling bagus? Bala, benar. Apa? Contoh apa dalam hal ini wahai Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah. Bala wallahi. Qala, kemudian Sayyidina Umar berkata, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'iri, Nabi pernah melakukan witir di atas kendaraannya, di atas ontanya. Maka ini ilmu untuk semuanya. Jadikanlah ibadahmu itu banyak, tidak harus nunggu sampai musola rumahmu. Yang punya mobil, di atas mobilmu jadikan itu musola sepanjang perjalananmu. Kalau sekiranya engkau di rumah nanti harus ketemu dengan anak-anakmu, mungkin waktu pulang dari perjalanan engkau sudah menyelesaikan sholat witirmu yang 11 itu di atas mobilmu. Tidak usah nunggu sampai di rumah, bahkan mungkin sholat sunnah yang lainnya.
Ini ilmu yang perlu dihadirkan agar orang ibadahnya semakin banyak. Kalau ibadah tidak harus nunggu masuk masjid, tidak harus nunggu masuk musola, tidak harus nunggu dibawa di atas kendaraannya. Subhanallah, Anda masuk mobil dalam keadaan punya wudhu setelah sholat isya misalnya. Isya di jalan, kosor enak lagi. Di perjalanan, Anda bisa memperbanyak sholat sunnah apapun. Cukup menghadap ke arah kendaraannya, nggak usah menghadap ke kiblat kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di atas kendaraan, kiblatnya adalah di mana arah kendaraan berjalan. Langsung saja Allahu Akbar, seperti bacaan biasa, rukuk, sujudnya lebih rendah lagi, tanpa harus jidat ditempelkan di jok, nggak usah. Yang penting merunduk lebih dalam lagi. Kemudian sholat yang banyak, Masya Allah. Inilah ahli surga yang berjalan di atas mobilnya. Sholat saja nunggu sampai di rumah. Dan juga biasakan sepanjang perjalanan Anda punya wudhu. Anda selingilah. Mungkin setelah 10 kilo 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 9 kilo 2 rakaat. Masya Allah. Ini ilmu ini perlu dihadirkan. Salat alal ba'ir, salat di atas kendaraan ini. Bahkan yang pakai motor pun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, orang pintar, orang cerdas ini. Salat aja nunggu ke masjid, sudah jarang ke masjid lagi. Terus gimana ceritanya? Hah? Ibadah nunggu mau umrohnya nggak berangkat-berangkat, nasib tuh orang. Hari ini waktunya ya, ini adalah pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi pernah melakukan salat witir, nggak harus pakai turun, sebab turun bisa makan waktu. Karena mungkin kita buru-buru pengen ketemu keluar, nggak. Dan mungkin kalau sampai rumah ketinggalan salat malam tahajudannya. Apalagi para ustadz itu kan biasanya keliling itu. Nih. Kalau ustadznya nunggu sampai di rumah sudah capek, ketemu anak, ketemu istri. Sholatmu di kendaraan seperti yang kita saksikan para guru-guru mulia. Mobilnya adalah jadi tempat untuk sholat. Dikit-dikit Allah. Setelah itu ngobrol sesaat, Allahu Akbar lagi. Ajib. Makanya benar kalau para ulama itu semalam bisa sholat 500 rakaat karena mereka pinter nyuri waktu. Nah, sekarang kita harus lakukan ini. Maka biasakan Anda punya air wudhu. Dan biasakan dalam keadaan suci semua anggota tubuh dan baju-bajumu. Ibu pun tidak usah pakai mukena khusus, cukup pakai begini sudah sah. Tinggal kakinya saja perlu dikasih kaos kaki. Kalau kaos kaki nggak punya, dilipat saja nanti dengan kainnya, sudah selesai. Allah, indah. Ini yang kita inginkan, meningkatkan ibadah itu tidak harus dengan berat. Sholat saja harus nunggu di musola. Musolanya panas lagi dengan mukena yang panas, makanya nggak betah sholat. Itu musolanya sempit banget, sempit. Banyak debu lagi. Sudah sih gimana? Sholat tidak harus di tempat itu. Sholat bisa di ruang tamu, ruang ini. Permudah. Kemudian dari riwayat Imam Bukhari an Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu yusalli fi safari ala rahilati. Ini adalah juga Nabi pernah sholat di atas kendaraannya, di dalam bepergian. Saya kukuhkan lagi bahasanya ini pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya itu lebih besar pahalanya daripada sholat di tempat. Sebab sepanjang jalan ini akan menjadi saksi ibadahnya Allah. Cuman sayang ilmu ini kok baru tahu sekarang. Ini kenapa nih? Jarang ngaji barangkali. Atau jarang dengar. Buya sudah ngomong mungkin yang 100 kali masalah ini. Jadi ini adalah ilmu baru. Anda di atas kendaraan, di atas kereta, indah. Nabi melakukan sholat ala rahilati di atas kendaraannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kurang jelas apa? Masih ragu-ragu lagi setelah ini. Wa yutiru ala rahilati, dan sholat beliau bersolat dan beliau sholat witir di atas kendaraannya, sehingga sampai di rumah tinggal istirahat. Termasuk taraweh yang Anda lakukan, mungkin Anda kebetulan dalam sebuah bepergian, lakukan sholat isya, sebab namanya sholat taraweh harus setelah sholat isya, biarpun isyanya jamak takdim. Sholat taraweh harus dilakukan ba'da fi'lil isya'i, setelah melakukan sholat isya. Kalau belum isya nggak ada taraweh. Biarpun dilakukan waktu maghrib, sholat tarawih sah dilakukan waktu maghrib, asalkan sudah sholat isya. Kapan itu? Di saat kita jamak takdim, habis sholat maghrib langsung sholat isya di jalan misalnya. Kita mungkin dari Jakarta, pas ada satu tugas dari Jakarta, sholat maghrib di rest area sana sama isyanya sekali. Baru setelah itu naik mobil lanjutkan sholat tarawih. Allah, sholat tarawih 100 rakaat. Banyak karena panjang. Jadi karena perjalanannya panjang. Nanti masalah bilangan rakaat tarawih akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah himbauan untuk bagaimana kita mempermudah ibadah. Jadi sampai di rumah, lah kalau tarawihnya nanti di rumah dijamin sudah ngantuk, kelihatan bantal itu. Ya, sudah ini sudah pengalaman saya sendiri juga begitu. Ya makanya saya sampaikan, kalau sampai di rumah itu setannya gede-gede. Wah, bantal enak, ngatang ngantuk, macem-macem basin. Ya. Maka dari itu kalau kita sampai di rumah sudah selesai tarawihnya,
Kecuali memang kita mau mengejar tarawih yang ada di masjid kita, musola kita untuk menjadi imam atau ya. Tapi kalau perkiraan sampai di rumah, masjid sudah bubar, nggak ada tarawih, tarawihlah engkau di jalan. Jangan nunda nanti. Kalau nanti yang datang setan pemalas. Dan yang paling banyak 20 rakaat kalau bisa lebih, ikut madhab Malik 36 rakaat. Wah, hebat. Jadi yang banyak, intinya seperti itu ya. Jadi lakukan kebaikan di atas kendaraan. Dan ini tolong dibiasakan yang demikian ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis Bukhari lagi, di Bukhari ini Masya Allah. Muslim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rakatan. Nabi SAW pernah melakukan salat malam 13 rakaat. Ada salat malam Nabi adalah 13 rakaat. 13 rakaat. Cuman 13 rakaat itu ulama berbeda. Apakah 13 rakaat itu witir semuanya atau yang lain? Sebagian mengatakan 30 rakaat adalah 11-nya witir, 2 adalah salat qabliyah subuh. Sebagian mengatakan memang witir Nabi 13 rakaat. Ada. Jadi ini riwayat. Kemudian yang ke-8 hadis ini masalah witir. Nah, yang ke-8 hadis an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbaruhu annahu sa'ala Aisyah. Ada Abi Abdurrahman, ada Abi Salamah ibn Abdurrahman. Ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dia bertanya tentang salatnya Nabi Muhammad di malam hari bulan Ramadan. Faqalat Siti Aisyah menjawab, salat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Yang ditanya adalah biasanya salat Ramadan ke salat tarawih, ya kan? Salat Ramadan, salat tarawih, yang ditanya salat di Ramadan. Ternyata Siti Aisyah menjawab kebiasaan Nabi tidak hanya di bulan Ramadan. Maka Rasulullah, maka tidaklah Nabi Muhammad SAW itu yazidu menambahkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di selain Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Nabi itu tidak pernah menambah dan mengurangi baik di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. 11 rakaat. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya bagaimana salatnya Nabi, panjang, khusyuk. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 4 lagi. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya salatnya Nabi. Tsumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Wa qalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah bertanya, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah kau tidur sebelum berwitir? Jadi tidur dulu sebelum witir. Qala ya Aisyah, wa Aisyah, iya. Tapi ingat, inna aynaya tanamani wa la yanamu qabla aynaya. Dua mataku ini tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Di sini adalah ada orang bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah menjawab, Nabi Muhammad tidak pernah kurang dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti ternyata jawaban Siti Aisyah bukan tentang sholat taraweh. Cuman ada orang yang menggunakan hadis ini untuk sholat taraweh. Padahal di sini ada keterangan yang jelas di Ramadan dan di luar Ramadan. Padahal di luar Ramadan tidak ada taraweh. Kemudian di akhir hadis ini dijelaskan bahasanya ini witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apakah kau berwitir ya Rasulullah setelah tidur? Iya, ini masalah witir. Jadi adalah hadis witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berwitir berapa? 11. Riwayat lain yang menjelaskan witir Nabi Muhammad 11. Hadis yang ke-9. Banyak hadisnya, mungkin tidak akan kita sebut semuanya. Hadis yang ke-9 adalah ini. Imam Muslim, ini seiring dengan hadis tadi. Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah, aku mendengar Siti Aisyah. Siti Aisyah juga ini ada keseiringan. Bahwasanya hadis tadi tentang witir yang 11 tadi tentang witir, ini hadis ini yang dijelaskan oleh Siti Aisyah lagi dalam hadis lain. Makanya kalau ada orang memaksakan itu tarawihnya Rasulullah, itu bukan tentang tarawih, tentang witir. Ini lihat Imam Muslim meriwayatkan hadis. Yang tadi adalah Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Ini Imam Muslim dari Siti Aisyah. Orangnya sama, Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Karena salatu Rasulullah minal laili 10 raka'atin, salatnya Rasulullah di malam hari 10 rakaat, wa yutiru bi sajdatin, dan ditambah 1 rakaat. Berapa jadinya? 11. Loh, ini kemudian menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad dengan 11 rakaat tadi sekal malam. Wa yarka' raka'atil fajri, kemudian salat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar, lah ini loh yang menjelaskan 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh. Fatilka 13 rakaat, maka jumlahnya berapa? 13.
13. Jadi Nabi Muhammad 13. Witirnya 11, qobliyah subuhnya berapa dong? 2. Nah, ini adalah 11. Cuman masalah tadi disebutkan 4 rakaat 4, tidak harus seperti itu. Sebab Nabi pernah berkata, "Sholatul laili matsna matsna," salat malam itu 2-2. Kalau dilakukan 4-4-2-1, boleh. Tapi itu semua adalah salat witirnya Rasulullah SAW, bukan salat tarawih. Makanya masalah salat tarawih 8 rakaat bukan itu hujahnya nanti. Ini, tapi ada orang salah selalu pakai hujah ini. Bahkan ada seorang awam mengatakan, kan ada hadis Nabi mengatakan, Pak, dari Siti Aisyah, sholat tarawih 8 rakaat. Mana sholat tarawih 8 rakaat? Itu bukan sholat tarawih 8 rakaat. Ada pun masalah bilangan tarawih, bukan ini tuh hujahnya. Hujahnya nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Maka jangan menipu orang, gitu. Bukan ini. 20 rakaat ada hujahnya juga di sini. Tidak, ini bukan bicara tentang hujah 20 rakaat, 8 rakaat. Ini hanya tentang witirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu witirnya Nabi Muhammad umumnya berapa? 11 rakaat. Dan disepakati oleh para a'immah. Hanya ada pendapat mengatakan 13, tapi sudah jelaskan Siti Aisyah, 13 rakaat yang pernah dilakukan Nabi, ternyata 11 adalah witir, 2 adalah rakaatul fajr, 2 rakaat subuh. Kemudian hadis yang ke-10 tentang witir, An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, kanat Nabi SAW yutiru bi 13 rakaatan. Pernah Nabi salat witir 13 rakaat. Ada, berarti bisa saja 13 rakaat adalah witirnya Nabi. Tsumma falamma kabura, setelah Nabi Muhammad menjadi sudah sepuh, dhaif, dan fisik beliau semakin lemah, autara bi tis'in bi sab'in, pernah witir dengan 7. Itu di saat lemah saja. Di saat lemah, di saat sakit, Nabi Muhammad witirnya berapa? 7 kali. Di saat lemah Nabi Muhammad witir berapa? 7 kali. Jadi umumnya 11, di saat Nabi lemah 7 kali. Bagaimana Nabi yang sangat luar biasa itu, tak taunya di bulan Ramadan witirnya berubah menjadi 3 kali turun. Kan aneh, nggak masuk akal nanti itu. Witir Nabi Muhammad umumnya 11 kali, dan di saat beliau lemah berapa? 7 kali. Ini riwayat, ini kita bicara masalah witir dahulu, kemudian nanti kita akan bahas masalah tarawih di pertemuan yang akan datang, atau mungkin kita sambung saja di Majlis At-Taqwa supaya ada kesinambungannya. Karena perlu segera disampaikan masalah ini supaya orang tidak salah paham. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan barakat pemahaman yang benar. Akan tapi lihat, jangan ada praduga. Jangan ada praduga ke depan kita akan merendahkan siapapun. Kita tidak akan mencaci yang sholat berapa rakaat pun. Sholat tarawih berapa rakaat kalau tidak caci. Wong enggak tarawih pun tidak boleh dicaci. Apalagi yang sudah tarawih dengan beberapa pun rakaat yang mereka lakukan. Kita harus dengan ilmu agar kita faham. Kemudian setelah itu kita milih mana yang hendaknya kita ambil dari apa yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum, wallahu a'lam bissawab.